Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini tidak terkira harganya. Bahkan jangankan untuk membayarnya, untuk menghitung nikmat-nikmatnya saja kita sudah tidak sanggup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka engkau tidak akan sanggup. Maka dari itu kita sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan cara segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka semuanya kita gunakan untuk perkara agama. Yaitu kita gunakan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada sang junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita sudah berusaha payah untuk membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan Islamnya, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ini terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Adapun nama lengkap beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sakan bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Damar bin Bakr bin Abdi Manaf bin Kinana, atau dalam bahasa Arab Jundub bin Junadah, atau lebih dikenal dengan nama panggilan atau kunyahnya, yaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ia termasuk sahabat Nabi SAW yang paling awal masuk Islam, atau disebut juga dengan as-sabiqun al-awwal. Abu Dzar berasal dari suku Ghifar yang dikenal sebagai kaum perampok. Saat Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk mengajaknya memeluk Islam, Abu Dzar tidak langsung berangkat ke Mekah, namun ia mengutus saudaranya untuk mencari informasi tentang Rasulullah SAW. Setelah mendengar laporan dari saudaranya, lalu Abu Dzar sendiri berangkat ke Mekah. Bani Ghifar adalah kabilah Arab suku Badui yang tinggal di pegunungan yang jauh dari peradaban orang-orang kota. Lebih-lebih lagi, suku ini terkenal sebagai gerombolan perampok yang senang berperang dan menumpahkan darah serta pemberani. Abu Dzar dikenal sebagai sosok yang berani menyuarakan kebenaran
Bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang berkuasa, suatu kali Abu Dzar merasa tidak sabar dengan diam-diamnya Nabi. Ia kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintah dari." Abu Dzar kemudian menuju Ka'bah dan berseru dengan sekeras-kerasnya. Ia mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum du'afa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah kenaikan kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika sebelum masuk Islam kerap sekali bertengkar dengan orang-orang kaya. Namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum du'afa. Kebiasaannya itu berhenti begitu menyatakan diri masuk agama Islam. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin tetap dipegangnya di tempat barunya, yaitu di Suriah. Namun di tempat barunya ini, ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewahan. Ia malah memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapat hak istimewa. Dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egaliter Abu Dzar membangkitkan massa melawan penguasa dan kaum borjuis itu. Keteguhan prinsipnya menjadikan Abu Dzar sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempat. Ketika Muawiyah membangun Istana Hijaunya atau Al-Hijrah, salah satu ahlu sufah atau sahabat Nabi SAW yang tinggal di serambi Masjid Nabawi ini mengingatkan khalifah, "Kalau Anda membangun istana ini dari uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri, berarti Anda melakukan israf atau pemborosan." Muawiyah hanya terpesona dan tidak menjawab peringatan itu. Muawiyah berusaha keras agar Abu Dzar tidak meneruskan ajarannya, tapi penganjur egaliterisme ini tetap pada prinsip. Muawiyah kemudian mengadakan diskusi antara Abu Dzar dan ahli-ahli agama. Sayang, pendapat para ahli agama itu tidak mempengaruhinya. Muawiyah melarang rakyat berhubungan atau mendengarkan pengajaran salah satu sahabat yang ikut dalam penaklukan Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Walaupun kendati demikian, rakyat tetap berduyun-duyun meminta nasihatnya. Akhirnya Muawiyah mengadu pada Khalifah Utsman yang mengatakan bahwa Abu Dzar mengajarkan kebencian kelas di Suriah, hal yang dianggapnya dapat membawa akibat yang serius. Sikap keberanian dan ketegasan Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Hasan Basri, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Karena itulah tak berlebihan jika sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saat ini tidak ada satu orang pun di dunia kecuali Abu Dzar yang tidak takut untuk melontarkan omongan yang diucapkan oleh penjahat agama. Bahkan saya sendiri pun bukan yang terpilih." Di antara kemuliaan
Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah yang pertama, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kaumnya yang suka membegal, yaitu Bani Ghifar. Dan yang kedua, termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun, atau sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dan yang ketiga, sebelum mengenal Islam, beliau sudah sangat benci dengan penyembahan terhadap berhala. Yang keempat, lantang menyuarakan kebenaran meski pahit resikonya. Dikisahkan ketika di awal masuk Islam, pada saat itu Islam masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya beliau diperintahkan untuk kembali ke kaumnya dan berdakwah di sana. Namun sebelum itu dia bertekad menyerukan keislamannya di depan Ka'bah, yang mana saat itu Ka'bah masih dikuasai oleh kaum Quraisy. Dan yang kelima, dia yang seorang asing, tidak punya sanak saudara di Mekah, langsung berani mengenalkan keislamannya di hadapan khalayak ramai. Alhasil dia pun dikeroyok oleh kaum kafir Quraisy hingga babak belur. Maka datanglah Sayyidina Abbas menyelamatkannya. Pada saat itu Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Dan yang keenam, berhasil mengajak seluruh kaumnya masuk Islam dan membawa mereka terhadap Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Dan tentu saja hal itu membuat Nabi Muhammad SAW terkagum. Dan yang ketujuh, beliau adalah orang yang sangat jujur dan sangat berani. Maklum, beliau berasal dari kaum yang suka membegal. Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi di muka bumi ini dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Dan yang ke-8, berani mendatangi penguasa-penguasa yang terlena dalam kehidupan dunia dan menasihati mereka dengan kata-kata tanpa menggunakan pedang. Berpegang teguh pada agama Allah meski banyak menerima celaan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata tentang Abu Dzar, tidak ada lagi pada zaman sekarang ini orang yang tidak takut terhadap celaan orang dalam menegakkan agama Allah selain Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari wafat pada bulan Zulhijjah pada tahun 31 atau 32 Hijriah di sebuah desa bernama Rabazah yang terletak di timur kota Madinah sekitar 170 km. Ia dimakamkan dan disolatkan oleh rombongan yang berasal dari Kufah yang di dalamnya termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah memakamkan jasad Abu Dzar, Ibnu Mas'ud berkata, sungguh benar ucapan Rasulullah. Beliau pernah berkata bahwa Abu Dzar akan hidup dalam kesendirian, meninggal dalam kesendirian, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam kesendirian. Abu Dzar meninggalkan seorang putri yang selalu merawatnya hingga ia akan meninggal. Dikatakan bahwa dahulu ia memiliki seorang putra yang diberi nama Dzar, namun meninggal di usia muda. Putri Abu Dzar kemudian dijadikan anak angkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.